Oke Bapak, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai perjalanan usaha Anda dalam berbagai sudut pandang, mulai dari nilai personal hingga dampak sosial. Sesi ini akan terbagi dalam 7 bagian singkat. Kita mulai ya Pak. Yang pertama ada pondasi kepribadian. Saya akan bertanya tentang bisa diceritakan bagaimana awal mula ide usaha ini muncul dan bagaimana Anda membangun penguatan serta mengembangkan usaha ini. Mungkin kita awali dari historinya dulu ya Teh ya. Jadi pertama itu kita tahun 2011 ya. Pada tahun 2011 itu kita di sini Abah itu sebagai pembudidaya petani lah ya, petani ubi. Kemudian ketika waktu panen itu ubinya itu oversize pada gede-gede. Nah pada waktu itu ubi yang seperti itu harganya sangat murah, bahkan tidak laku dijual. Nah dulu tuh hanya dihargai sekitar Rp500 per kilonya. Nah sedangkan mau dibagiin ke tetangga pun tetangga semua pada tukang ubi ya, jadi pada bosan lah istilahnya mah, akhirnya terbuang begitu saja. Nah akhirnya waktu itu kita berpikir gimana nih daripada dibuang begitu saja nggak dimanfaatin, kita bikin olahan. Nah pada awalnya emak itu bikin olahan donat ubi sama stik ubi awalnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman kan kalau donat itu mungkin sehari 2 hari udah beda rasa lah ya. Kalau donat dari ubi itu beda dengan donat yang dari bahan lain, dari terigu ya, karena agak keras kalau udah 2 hari 3 hari itu. Akhirnya pada 2013 akhir itu kita berinisiatif juga kira-kira bikin apa nih yang bisa tahan lama. Nah kemudian bikinlah keripik ubi. Nah awal mula kita bikin 2 varian rasa, yang original sama yang balado ini. Kemudian ini pun kita R&D beberapa kali ya. Jadi ubi cilum itu kan dia manis ya. Ketika digoreng itu mudah gosong. Kalau nggak gosong ya masih alot. Jadi udah kita beberapa kali percobaan, alhamdulillah sampai sekarang udah bisa berhasil. Dan juga dari mulainya 2 varian rasa sekarang udah ada 11 varian rasa. Dan juga ada kalau dari olahannya kurang lebih ada sekitar 20 olahan ubi cilumbu. Dan kita memang khusus untuk olahan ubi cilumbu itu sih dari sejarahnya. Kemudian apa tadi sih? Untuk mengembangkan usaha ini. Ya, untuk pengembangan usaha kita yang pertama kita main di inovasi. Karena kan kalau misalkan ubi cilembu yang kita kenal adalah biasanya cuma dibakar begitu saja, dibikin ubi bakar. Nah kalau dibikin ubi bakar mungkin nggak semua kalangan mau makan ya, atau mungkin ya mungkin saya kalau bertanya Teteh kalau main itu ngemil ubi cilembu kan kayaknya enggak deh, agak apa gengsi atau gimana. Tapi kalau kita bikin egg roll seperti ini gitu kan, kemudian kita bikin kremes, kita bikin sistik, mungkin semua kalangan bisa makan, mulai anak-anak sampai orang dewasa atau sampai orang tua. Itu untuk pengembangan strategi. Yang keduanya juga kita ada beberapa macam kemasan juga. Jadi ada yang mulai yang kemasan kecil harganya dari 12.000 sampai dengan kemasan kiloan. Jadi ada juga berbagai varian, ada yang aluminium foil, ada yang plastik. Jadi kalau untuk yang kita nih yang penting banyak gitu kan, boleh pilih kemasan yang curah ataupun yang plastik. Adapun ada yang kalau yang menengah ke atas itu kita di kemasan yang aluminium foil itu kan harganya, kemasannya tampilannya lebih menarik lah, tapi memang isinya lebih sedikit. Nah itu kan salah satu strateginya. Di sisi lain juga kita alhamdulillah aktif untuk kayak ikut pameran-pameran, event-event. Dan juga selain itu kami juga di sini legalitasnya sebagai P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi selain kita menjual produk, kita pun berbagi pengalaman, berbagi resep, berbagi ilmu ya, termasuk seperti saat ini ada yang mau penelitian, ada yang mau wawancara, itu kita terbuka silahkan. Jadi itu banyak juga yang menjalin kerjasama dengan kita, dan kita memang juga legal ya, ada legalitasnya dari Kementerian Pertanian, P4S-nya langsung. Jadi apa ya, jadi selain banyak juga yang datang ke sini tuh nggak pengen cuman belanja gitu kan, ada yang pengen tahu gimana sih proses produksinya. Jadi seperti itulah, mungkin itu juga lumayan. Bapak.
Yang kedua, bagaimana cara Anda membangun kepercayaan diri saat memulai? Lalu dalam operasionalnya, bagaimana cara Anda menanamkan nilai-nilai Islami? Ya, kalau untuk membangun kepercayaan ya tentu kalau dari awal eh, itu yang paling susah ya. Jadi kita kan memulai usaha itu yang paling susah adalah memulai awalnya ya. Ketika udah jalan mah nanti langkah berikutnya lebih gampang seperti itu. Memang awal-awal kita usahanya bikin kemasan-kemasan kecil dulu, kemudian kita pasarkan di warung-warung terdekat, kemudian ada yang tukang bakulan, yang tukang gendong gitu, yang jualan gendong seperti itu. Kemudian pernah ada event-event sekolah dulu ikutan kita di SMA Tanjung Sari, dan pada suatu saat ada orang tua siswa yang beli, ternyata dia tuh supplier ke supermarket. Nah dari sana alhamdulillah mulai ada permintaan ke pasar yang lebih luas, dan sampai ke bisa sampai ke luar negeri lah alhamdulillah waktu itu ya, ke produknya. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai Islam terutama kita yang paling penting adalah kejujuran ya, dan juga kalau dari Islam mungkin kebersihan ya. Kita kalau misalkan contoh dalam kemasan itu kita di sini nggak, yang ini tidak, kita nggak mencantumkan neto ya berat, karena kita jualnya per produk kemasan. Kalau ada yang nanya ini berapa, ini kisaran beratnya sekian sampai sekian, kecuali memang itu ada yang kiloan ataupun yang kemasan curah, itu kita jual per kilo, memang harga seperti itu. Yang keduanya memang, dan produk kita juga udah alhamdulillah sertifikasi halal, PIRT, dan juga memang udah ada hakinya itu, dan juga produk-produk bahan-bahan yang kita gunakan juga insya Allah halal lah seperti itu, dan juga bebas dari Baik Bapak, terkait integrasi. integrasi, seberapa konsisten Anda bersikap disiplin, jujur, amanah dalam transaksi itu? Kalau hitungan persen ya insya Allah 99,9% insya Allah kita jujur ya. Jadi kalau misalkan dan kita selalu menerapkan hal itu untuk di baik kami ataupun semua karyawan, itu selalu kita tekankan hal kejujuran lah. Baik Bapak, yang kedua, blok kedua ada mengenai keluarga, bagaimana dukungan mereka terhadap ide usaha ini. Dalam setahun kira-kira berapa kali bentuk dukungan ini muncul? Ya, kalau awal mula memang kita bilang sekarang ini usaha keluarga lah ya. Jadi awal mula itu adalah kita bagi tugas abah itu sebagai di on farm, di budidayanya, kemudian emak di di pengolahannya. Dan juga kalau peran keluarga ya semua juga keluarga ya. Di sekarang pun kayak abah di bagian produksinya, emak di bagian perbumbuan dan lain-lain. Ini kakak saya di bagian packing. Nah, saya sendiri di bagian pemasaran sama humas lah. Jadi kayak pegang medsos, pegang marketplace itu saya yang pegang. Jadi dukungan keluarga ya memang semuanya keluarga gitu, seperti itu. Jadi kalau berapa sering ya tiap hari lah, tiap waktu mungkin. Secara yang ketiga, Bapak, apakah riwayat pendidikan Anda berhubungan dengan usaha ini? Riwayat pendidikan ya berhubungan, tapi kalau disebut relevan juga enggak juga ya. Jadi ada yang relevan, ada yang, karena ternyata banyak juga yang mungkin pendidikannya apa tapi usahanya apa. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah memang agak nyambung. Kebetulan saya pribadi pendidikan di sarjana pertanian di bagian di agribisnis, jadi memang bagian usahanya. Kemudian tapi di sisi lain kan kayak abah atau oma mungkin hanya sampai SD atau SMP. Dan memang tadi kalau mungkin dari segi pendidikan ya, kalau dari segi usaha nggak ada bangku sekolahnya, jadi istilahnya belajar di prakteknya gitu, seperti itu. Langsung di lapangan. Mau background pendidikannya apa, asal dia mau ya belajar di situ, seperti itu. Baik. Dari total yang Anda kerjakan sekarang, berapa persen yang murni hasil belajar atau formalnya? Kalau formal mungkin dari akademisi ya. Kalau dari akademisi kita
bisa dibilang untuk penyempurnaan lah. Kayak kemarin kita bikin gula ubi Ya. itu, ketika udah bikin ternyata hasilnya kita belum maksimal. Alhamdulillah ada akademisi yang datang ke sini untuk acara apa namanya, PKM kan, pemberdayaan kepada masyarakat. Dan itu alhamdulillah bisa dibantu. Ternyata ini loh kita kurang ini. Kemudian juga kita tidak menutup mata, ada beberapa bantuan dari akademisi pun, kayak mesin-mesin, kayak alat-alat, kayak pelatihan-pelatihan juga itu ada. Tapi kalau pribadinya misalkan saya nih kuliah di bagian apa tapi berdampak ke itu, mungkin hanya sebagian kecil. Tapi kalau untuk bantuan dari dari segi akademisi itu sangat banyak dari kita. Mungkin kalau presentasi bisa 50% lah kurang lebih lah. Menurut Bapak, apakah penting ilmu agama berdampak ke usaha ini? Ya, kalau apakah penting? Sangat penting. Karena kalau menurut saya itu sungguh sangat apa ya, kita bilang orang yang nggak ngerti agama kemudian mulai usaha itu sangat bodoh kalau menurut saya. Jadi mau, apalagi kita kan sekarang di zaman muamalah kontemporer ya, banyak yang kalau misalkan kita nggak ngerti agama nih, kita mulai usaha, wah hancur kayaknya. Mungkin dari segi yang singkat aja, kita nggak ngerti riba misalkan, usaha itu dimulai dari riba, pinjaman bank dan lain-lain, saya yakin itu pasti hancur usahanya, nggak akan jalan. Jadi memang sangat-sangat penting kalau untuk Baik. Sudah berapa lama usaha ini berjalan, Pak? dari 2011, berarti 15 tahun. 15 tahun, cukup lama ya. Dalam 2 tahun terakhir, berapa jumlah prestasi atau penghargaan dari dinas yang diraih? Kalau penghargaan 2 tahun terakhir mungkin ada satu lah kalau penghargaan mah ya. Kita 2024 Oktober 2024 itu kita juara 2 olahan pangan non beras dan terigu, itu tingkat provinsi Jawa Barat. Waktu itu kita menampilkan Grow-Ubi ini. Grow-Ubi kita juara 2 se-provinsi waktu itu. Acara Trade Expo. Kemudian tapi kalau sebelumnya juga kita pernah, tapi itu mah lebih dari 2 tahun terakhir ya. Ada penghargaan dari bupati. Kalau lokal kayak dari kecamatan itu udah setiap tahun hampir kita dipanggil untuk kayak di upacara 17 Agustus kita dapat penghargaan. Kemudian dari Pak Bupati. Kemudian kalau dari dinas juga ada beberapa, mungkin ada nanti di, tapi kalau itu penghargaan ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak cenderamata atau kenang-kenangan dan lain-lain itu udah tidak terhitung kayaknya. Udah banyak banget. Baik, Pak. Bagaimana cara Anda mencari dan membangun kepercayaan dengan relasi atau networking? Seberapa intens menjaga komunikasi dengan mereka? Kalau relasi ya apa ya, tadilah kalau cara mencari relasi kayak kita ikut-ikut event kayak tadi ya, event-event itu kan kita sebutnya pameran lah ya, jadi bukan jualan. Jadi kalau hitung-hitungan finansial itu kita rugi, karena yang namanya pameran itu kita hanya memamerkan produk saja. Jadi kalau hitungan penjualan banyak yang minta, banyak yang minta kasih sampel dan lain-lain. Tapi dampak setelah itu ada yang menghubungi, oh ini ternyata yang waktu kemarin ketemu di pameran kayak gitu, bayar. Kemudian kalau kita cara menjaga ininya ya tadi mungkin lebih ke kejujuran. Dan juga alhamdulillah kemarin kita pernah ada bayar juga dari luar negeri. Dia nggak minta persyaratan apapun kayak PIRT, halal dan lainnya, enggak, tapi dia datang langsung ke tempat kami, lihat cara produksinya, lihat proses di kebunnya seperti apa, panennya seperti apa, kemudian dia order. Nah itu kan salah satunya mungkin bentuk kepercayaan lah, menjaga kepercayaan gitu. Alhamdulillah ya seperti itulah mungkin untuk itunya. Inovasi apa yang Bapak kembangkan di event tersebut? Kalau inovasi lebih ke pengembangan produksi ya. Kalau pengembangan, jadi kayak tadi dari mulai kita keripiknya cuman ada 2 varian rasa, sekarang udah ada 11 varian rasa. Dari olahannya kita juga udah cukup banyak. Yang terbaru tadi kita bikin gula dari ubi cilembu. Jadi kalau misalkan orang lain mungkin bilangnya ubi itu disuntik sama gula, nah kita balikin, gulanya kita buat dari ubi gitu kan.
Dan juga itu salah satu pemanfaatan limbah. Kalau dari gula itu kan dia kita bikinnya dari pati ubi. Pati ubi itu salah satu limbah ketika kita bikin kremes, kita bikin keripik itu air buangannya itu kalau dibuang begitu saja bau. Ya. Kita endapkan, ada patinya. Nah, patinya itu yang kita buat gula. Jadi lebih ke tadi inovasi-inovasi produk yang mungkin orang lain belum ada gitu. Kayak pati ubi kan mungkin jarang. Tahu tepung ya mungkin sudah sering ya. Tapi kalau misalkan kayak egg roll ubi juga mungkin ada tapi mungkin nggak terlalu banyak lah. Kemudian juga kita bikin keripik coklat isi keripik ubi, kayak itu memanfaatkan ramahan keripik ubi yang hancur. Kemudian juga kita bikin sistik ubi, kita juga bikin dodol dan lain-lain. Itu salah satu ya inovasinya mungkin di situ, diversifikasi olahannya. Baik Bapak, berapa jumlah tenaga kerja yang sudah Bapak terserap di lingkungan ini? Kalau tenaga kerja yang yang rutin lah, yang rutin itu ada 7 orang. Tapi kalau yang kayak kondisional itu mungkin total ya mungkin ada bisa sampai 15 orang lah ya. Kayak kalau misalnya kita lagi banyak pesanan nih, itu kan pegawai tetap 7, kemudian kita nambah lagi pegawai yang lain, tapi itu mah nggak selalu. Bapak, bagaimana cara Anda meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap usaha ini dalam 1 tahun terakhir? Kalau meningkatkan ini yang penting kalau saya pribadi ya, saya fokus di ini aja, fokus di produksi aja, di penjualan aja. Nanti ketika alhamdulillah yang kita berhasil, orang lain pun ya dengan sendirinya ikuti. Contoh lah dulu kita bilang tetangga lah, sampai sekarang dia alhamdulillah bisa, awalnya kita kerja di sini, belajar di sini cara bikin keripiknya seperti apa, bikin olahan seperti apa. Sekarang dia bisa bikin sendiri, punya brand sendiri, punya pasar sendiri. Itu pun kita nggak anggap itu sebagai saingan lah, kompetitor, tapi justru kita anggap sebagai mitra. Orang dia juga sebelumnya kan kerja di sini juga, belajar di sini juga. Kalaupun dia udah bisa bikin produk sama persis dengan kita beli gitu kan. Karena kita pun masih kekurangan seperti itu. Itu bisa disebut juga sama ini ya, sumbangsi ilmu. Ya, karena tadi ya kita juga di sini nggak hanya jual produk tapi juga sebagai P4S ini jadi tempat pelatihan seperti itu. Bapak, mengenai zakat penghasilan, berapa persen yang dikeluarkan dan apakah disalurkan melalui lembaga resmi atau langsung ke penerima biasanya? Ya. Kalau zakat penghasilan, saya pribadi sih kayaknya nggak ini ya, belum. Tapi kalau misalkan kayak zakat mah itu tiap tahun kita hitung ya. Tiap tahun kita hitung, kayak kalau udah sampai nisab sama haul baru kita bayarkan. Tapi kalau iya enggak ya belum gitu. Sesuai fikih ya Pak? Sesuai fikih. Tapi kalau misalkan untuk kayak ya maaf mungkin kayak infak, sedekah dan kayak itu ya kayaknya nggak usah disebutin juga gitu kan, adalah gitu kan. Tapi kalau zakatnya ya itu harus sesuai juga sama awalnya seperti itu. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya Bapak. Terima kasih atas transparansi dan impresinya hari ini. Terima kasih banyak.